Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas ya. Gaya bebas. Satu. Sering membandingkan ya ideologi luar termasuk yang di bawah Habib misalnya Indonesia bandingkan dengan Timur Tengah jauh itu. Jadi di sana satu agama, satu bahasa, satu suku, satu tetapi negaranya banyak 16, 18 kita. Jadi ini real yang guru mesti harus tahu. Pakailah ini sebagai pembanding supaya pilihan nanti buat generasi muda kita sebentar. Indonesia, saya tanya ada berapa suku? Ya 700 lebih, 750. Ada berapa bahasa? 1000 lebih bahasanya, 1300 itu. Ada berapa agama? 6 agama, begitu kan? Tapi kita ada berapa negara? Satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangan 270 juta penduduk, 17.000 pulau, 6 agama, bahasa 1000 lebih, suku 700 lebih, tapi kita bisa bersatu menjadi satu NKRI. Itu apa kekuatannya? Rohnya itu ada di Pancasila ini. Nah, ada Pancasila harus yang asli, jangan Pancasila yang di satu rangkaian kesatuan yang tadi. Dan itulah Indonesia. Jadi kalau ada dari lain itu tadi saya tanya aja, yang dia bawa ideologi mungkin dari Timur Tengah lah. Itu 16 negara. Padahal satu agama, satu suku. Mau kita mau jadi satu agama, mau kita jadi satu suku, satu bahasa terus jadi 16 negara, itu pun masih berantem. Syria, Suriah, Afghanistan, dan sebagainya. Jadi logikanya itu jangan kita berdebat soal agama, berdebat tentang apa dasar kita, apa dasarnya di sana, begitu kan. Nah sekarang tinggal pilih. Ya itu cuma 50 juta penduduk mungkin barangkali, tapi 16 negara. Berantem lagi terus itu. Harus syukur sudah menjadi orang Indonesia, menjadi umat kita Pancasila. Kira-kira itu yang diwajibkan kepada kami anggota MPR untuk melakukan sosialisasi seperti ini. Beberapa radikalisme, intoleransi dan sebagainya bisa jangan salah paham. Yuk, yang kayak begini nih kurang. Karena kita masih hati-hati. Kalau dulu itu Orde Baru kumpul semua, kasih pakar, suruh ngomong, indoktrinasi. Kita karena sudah terlanjur konstitusi kita itu demokrasi, nggak bisa kita pakai pemerintah lagi ini, maka DPR, MPR kita punya tugas membuat undang-undang itu terus melakukan sosialisasi. Kira-kira itu intinya. Tapi ini sudah kita mulai dari tahun berapa ya, 98 kemudian digalakkan oleh Pak Taufik Kemas itu pada waktu dia ketua 2009. Kira-kira 10 tahun ini ya, pemahaman tentang Pancasila sebagai roh daripada negara ini, pembanding seperti saya cerita tadi itu sudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka dia harus diwajibkan jadi kurikulum dan itu harus kita atur dalam undang-undang. Sekarang itu belum mengulang mewajibkan bahwa Pancasila atau dan sebagainya itu di ini toh. Nah, kita masih ada masukan-masukan karena itu tadi 1 Juni, 22 Juni atau 18 Agustus. Yang 1 Juni aja masih ada teman-teman di PDIP bilang itu sebenarnya itu yang asli gitu. Ya teman-teman yang tadi aliran agama masih bilang ini yang 22 Juni sebenarnya. Ya enggak usah lah, kita semua itu pakai. Kita akhiri di 18 Agustus. Harga mati. Pancasila hanya 18 Agustus. Tapi semua proses rangkaian ini harus kita ceritakan. Dulu di Orde Baru enggak begini. Dia sudah indoktrinasi Pancasila apa harus bagaimana itu dia sudah ikut sudah. Cerita lama enggak diangkat. Sekarang enggak. Demokrasi cerita lama kita angkat. Oke? Teman-teman guru tetap semangat berjuang karena PGRI lah ujung tombak untuk memperbaiki ekonomi kita ke depan. Saya sudah bilang bahwa kita kayak sumber daya alam, tapi kita miskin sumber daya manusia. Inilah menjadi tanggung jawab para guru. Oleh karena itu kami sangat paham, kami juga memperhatikan kesejahteraan dari para guru. Bahkan kita sudah lihat keputusan menteri dan itu juga masukan-masukan dari kami anggota MPR bahwa guru menjadi ujung tombak dan seperti pembanding tadi saya bilang Korea Selatan dan Indonesia itu selalu harus dilakukan. Dan kita sama-sama merdeka, tapi lihat coba kesenjangan. Nah itu di dalam sistem kurikulum mereka, ketatanegaraan mereka, guru yang diperhatikan, perawat yang gajinya tinggi di Malaysia. Tapi
hak dan kewajibannya, dia harus profesional. Jangan asal guru otodidak belajar tidak ini terus ngajar susah-susah, kasih ceramah di depan. Guru profesional. Metode belajar mengajarnya harus profesional, harus ada sertifikasi. Kalau kita mau bicara detail seperti itu. Jadi kita bikin supaya check and balance ini bisa jalan. Semoga 10-15 tahun saya yakin Indonesia pasti maju. Saya sudah terima. Terima kasih. Dan pemerintah jelas itu, tapi semua ada prosesnya, ada prosedur. Jadi mesti tahu apa yang dilanggarkan. Makanya itu tadi, kalau dia tidak Pancasila bubar. Tapi Pancasila yang mana? Kita berdebat dulu, bukti dulu, baru proses. Karena negara adalah negara hukum yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada suka-suka itu. Itu satu ayat, satu pasal yang ditambahkan dalam konstitusi kita. Tapi kalau makna hukum itu kita pegang, pasti negara ini negara hukum. Jadi tidak seenak-enak sama kita pecat orang sebagai semua unsur-unsur yang dilanggar itu ada, apalagi melanggar konstitusi itu presiden pun juga tahu. Dan karena itu, ini ranahnya para penegak hukum, para polisi, tentara, para pengadilan dan seterusnya. Kita hanya menjelaskan. Oke.